Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Sahri. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai tarbiyah Islamiyah, di mana kakak akan menjelaskan bagaimana apa saja strategi dan tantangan tarbiyah Islamiyah di masa depan. Nah, tarbiyah Islamiyah seperti yang kita kenal adalah pendidikan. Apa saja tantangan-tantangan tarbiyah Islamiyah ini di masa depan, dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita bisa mengatur strategi menghadapi tantangan tarbiyah Islamiyah di masa depan. Kakak akan menjelaskan apa saja tantangan-tantangan tarbiyah Islamiyah di masa depan dan bagaimana strategi supaya kita bisa menghadapi, supaya pendidikan tarbiyah Islamiyah bisa menjadi modal untuk kita meraih mimpi kita dan kesuksesan kita di masa depan. Di sini kakak akan menjelaskan apa saja tantangan-tantangannya. Yang pertama, tantangan tarbiyah Islamiyah di masa depan yaitu adanya sejumlah kecenderungan sifat sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang muncul dari era globalisasi. Nah, kecenderungan inilah yang harus kita batasi supaya kita bisa menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal kita meraih kesuksesan di masa depan. Nah, kalau kita bisa mengatur dengan kita bisa menghadapi tantangan tersebut, kita bisa mengendalikan yang namanya kecenderungan terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan ekonomi, terhadap globalisasi yang terus berkembang seiring berjalannya zaman. Kecenderungan tersebut kalau tidak kita atasi, maka kita sebagai penuntut ilmu tarbiyah Islamiyah, kita harus siap menghadapi tantangan tersebut. Itu tantangan yang pertama yang dihadapi oleh tarbiyah Islamiyah di masa depan kelak. Kecenderungan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan muncul di era globalisasi. Tantangan yang kedua yang dihadapi tarbiyah Islamiyah, adanya kecenderungan perubahan pola hidup dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Jadi adanya kecenderungan perubahan pola hidup antara desa dan kota, di mana kehidupan yang dijalani tergesa-gesa, dia dianggap sebagai hal yang penuh persaingan. Ini yang harus kita hadapi sebagai penuntut ilmu tarbiyah Islamiyah, di mana zaman semakin berkembang, tantangan semakin banyak. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi tantangan tersebut? Tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh tarbiyah Islamiyah, adanya kecenderungan menganutnya paham pendidikan agresif dan programatis. Jadi ini seperti yang dijelaskan oleh William Jasmine dan John Dewey. Dia mengatakan bahwa ukuran suatu kemajuan adalah apabila pendidikan yang diselenggarakan mampu mendorong terjadinya perubahan kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Tiga ini saja tantangan. Sebenarnya masih banyak sekali tantangan yang dihadapi tarbiyah Islamiyah. Nah, kalau kita bisa menghadapi tantangan tersebut, tarbiyah Islamiyah akan menjadi modal pendidikan masa depan. Jika kita mampu mengatasi kecenderungan beragamatis ini tersebut, maka upaya ini antara lain dapat dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat tentang peran dan fungsi agama di dalam kehidupan. Adapun strategi untuk menghadapi tantangan tarbiyah Islamiyah di masa depan, yang pertama strateginya ialah penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan pada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai modal bagi kemajuan bangsa. Nah, untuk menerapkan strategi ini, maka dibutuhkan bagaimana kita menguatkan tekad kita supaya kita bisa
mengimbangi kecanggihan teknologi yang ada. Semakin majunya zaman, maka semakin canggih pula teknologi. Strategi yang kedua, di mana tarbiyah Islamiyah harus diarahkan pada upaya mengembalikan kejayaan Islam sebagai yang pernah dicapai pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Kita contoh para tokoh-tokoh terdahulu, bagaimana strategi mereka sukses pada abad 7 sampai ke-13 Masehi. Jadi dari orang yang tersebut kita bisa mengambil pelajaran, kesimpulan bahwa peluang untuk menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal masa depan yang gemilang itu sangat terbuka lebar. Intinya kalau kita bisa menghadapi tantangan tersebut, maka kita akan sukses sebagai pendidik tarbiyah Islamiyah untuk menjadikan sebagai modal pendidikan kita di masa depan. Strategi yang bisa kita terapkan, kita contoh seperti pada zaman abad ke-7 sampai ke-13 Masehi itu, di situ kita bisa belajar bagaimana menyikapi dan mengarahkan supaya kita bisa menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal masa depan yang gemilang. Sudah saya jelaskan, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penyampaian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.